Nah, ada beberapa orang yang kita saring dari 12 orang sampai masuk 4 orang. Pada waktu interview, selalu mereka bilang bahwa ya karena saya menyukai pekerjaan ini, saya menginginkan pekerjaan ini. Terus ini adalah technological savvy, ahli dalam teknologi. Mengapa? Karena mereka sudah hidup di zaman ini. Di zaman yang serba mudah dengan adanya teknologi. Jadi biasanya mereka lebih mudah banget untuk cari tahu apapun gitu. Nah, teman-teman, jangan pernah malu untuk belajar sama tim yang lebih muda, milenial. Dan nanti usahakan banget membiasakan teman-teman yang usianya baby boomer di atas 35 sampai 50 yang ada di tempatnya, memberikan kesempatan juga untuk sharing knowledge. Jadi nanti akan ada cross training. Dari yang baby boomer ngasih pengalaman, dari yang milenial mereka juga akan ngasih updating, apa yang sedang update. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, cross. Itu untuk bonding tim, di mana itu untuk mengurangi kecemburuan. Kenapa? Karena tim-tim yang usianya di atas 35 tahun, mereka tuh sudah berada di zona nyaman. Wes cukup, oke, aku sudah tahu, aku sudah mengerti. Padahal banyak hal yang mereka tidak update. Gitu. Kalau Charles Darwin bilang kan, siapa yang bisa bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Gitu. Jadi memang mau nggak mau tim baby boomer ini harus dikasih hal-hal yang update, dipaksa. Dipaksanya dengan kayak gimana? Yaitu tadi aktivitas-aktivitas meeting bareng. Terus kalau misalnya mereka melakukan hal-hal, gimana caranya untuk mereka bisa menerima masukan-masukan apa yang mereka sukai. Kalau milenial itu kan paling cepat masuk, kalau kita mau nyuruh ya paling susah. Disuruh, ditarget dan lain-lain. Nyuruhnya jangan di kantor. Diajakin ngopi. Ngopi-ngopian yang 5.000 sampai pagi itu loh, nggak apa-apa. Gitu, nggak perlu yang ke sore gitu ya, ketinggian tekor ya perusahaan. Yang 5.000 sambil nongkrong tapi sampai pagi. Karena aktivitas ngopi itu teman-teman bisa saling sharing untuk mengerti apa sih yang terjadi di masing-masing departemen, kendala-kendalanya. Kayak gitu. Itu juga bisa jadi ajang menjodohkan antara si baby boomer sama si milenial. Gitu. Nah, nanti teman-teman akan punya waktu untuk ngajakin milenial ini istilahnya memberikan pengetahuan-pengetahuan atau memberikan wejangan-wejangan terkait bagaimana ngajeni para baby boomer. Dimulai dari teman-teman. Karena teman-teman ini adalah hub, penyambung lidahnya. Apalagi yang di level manajemen atau di HR. Sering-sering bikin kegiatan kayak gitu. Karena apa? Yang sudah di usia baby boomer mereka nggak mau membuka diri. Kira-kira kenapa kok mereka nggak mau membuka diri? Susah banget open mind. Karena mereka merasa tersaingi. Mereka ngerasa ketinggalan, mereka ngerasa tidak update, mereka merasa terancam. Terancam digeser. Bapak, mohon maaf ya, Bapak menjelang senja, mohon maaf, Bapak. Bapak mau saya tawarkan, ya kan? Mohon maaf, Bapak sudah ada yang menggantikan 25 tahun? Ya nggak gitu juga gitu lah. Jadi ya, bagaimanapun baby boomer ini selalu menang di pengalaman teman-teman. Kalau milenial, mereka selalu menangnya di sini, technological savvy. Dia selalu lebih update. Saya pun awal-awal beberapa yang updatean itu loh, Instagram yang banyak pertanyaan-pertanyaan, naik angkot dan lain-lain gitu kan. Ya apa sih caranya cepet kayak gitu tuh guys, gitu kan. Mbak udah tinggal kamu adopsi, try it kan selesai. Oh iya gitu. Beberapa usia junior milenial, mereka merasa bahwa aduh ini susah deh aku mau melakukan penyesuaian. Ya apa sih caranya kayak gitu-gitu. Nah ini nanti akan dikawinkan dengan teman-teman milenial. Dibuka aja, feel free aja, kayak gitu. Kalau teman-teman sudah membuka diri dengan adanya
mau belajar ke tim yang lebih muda, maka baby boomer akan berusaha juga melakukan penyesuaian. Akan ngikutin. Jadi kasih contoh dulu. Sering-sering dibikin bonding, cross training. Gitu ya. Yang di pedalaman ini sebenarnya beda kasus ya. Karena pendekatannya harus sesuai sama wisdom masing-masing. Masuknya harus ngikutin wisdom. Ini contohnya kayak kisah suksesnya Traveloka ya teman-teman ya. Dulu kan yang booming banget kayak Agoda, Booking.com. Traveloka itu menang di mana kira-kira? Selain murah, selain pricing. Kalau sekarang kan marketing war-nya kan terminal Soekarno-Hatta. Pernah mendetailkan nggak yang sering ke Jakarta ya? Terminal 2-nya di Cengkareng tuh branding gate-nya by Traveloka. Mulai dari wah gate apa aja lah ya, itu Traveloka. Begitu masuk Citylink brandingnya tiket.com. Lalu si tiket.com itu usil-usilan sukanya kan terakhir-terakhir ini kan. Terima kasih Ibu bagi Anda yang telah membeli tiket di Traveloka. Kami memberikan free complimentary untuk makanan. Rasan-rasan sebelah. Oh ibunya beli di mana? Saya belinya di tiket.com Mbak. Oh iya. Ada vouchernya juga loh Mbak. Talala aku tukunya di Traveloka guys. Kayak gitu. Perangnya kayak gitu kan. Di Traveloka. Traveloka menangnya karena apa? Karena wisdom awalnya. Dulu pernah ingat nggak iklan-iklan awalnya Traveloka mau mau kemana itu tiket.com apa dulu liburan kemudian kayak gitu-gitu kan, dan itu diganti-ganti kan. Terus kan mereka benar-benar ngangkat wisdom Indonesia tuh yang Indonesia banget. Misalnya mau mudik lebaran itu kan kasus-kasus dari masing-masing keluarga itu kan dikupas semua ya, pokoknya yang wisdom dia balik lagi ke situ. Traveloka menangnya karena apa? Gitu ya. Terus yang selanjutnya ini, tertarik bekerja di perusahaan prestisius. Teman-teman, ini tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi salah satu keresahan yang akhirnya teman-teman merasa bahwa ya iyalah orang dia ditawar sama perusahaan teknologi gitu. Jadi jangan jadikan ini sebagai satu mental block ya. Karena bagaimanapun teknologi itu kan hitungannya detikan ya. Perubahannya detik gitu kan ya. Dulu kan kita nggak pernah menyangka bahwa startup itu akan luar biasa dan mereka semua teman-teman milenial akan menyerbu untuk bekerja di sana. Kecuali di beberapa daerah-daerah ya, di kampung, di pedalaman yang mereka tidak terlalu mengenal hal-hal seperti ini atau jalur sekolahnya tidak menuju ke sana. Tapi mostly milenial zaman now sama Gen Z, mereka akan selalu berusaha mati-matian lah mereka untuk bekerja di perusahaan yang prestisius. Maka yang menjadi tumpuan utama untuk bagaimana tim teman-teman yang ada di sini loyal adalah karena chemistry. Tadi yang kurang chemistry, gitu ya. Mau nggak mau harus mainnya di chemistry sama bonding tim. Pada waktu dia punya skill yang lebih dan dia merasa mampu dan ada kesempatan, opportunity, itu kita nggak bisa menghindari untuk ya kamu tetap stay di sini ya. Nanti kamu tak minta apa tak turutin wes, ya nggak bisa juga. Karena semua orang mempunyai mimpi. Dreams, loh mbak lah aku kan di sini kan dulu kan karena memang aku magang kan awalnya, terus lalu kan sekarang aku sudah meleverage diriku, terus aku mampu, ya aku maunya tetap ke perusahaan-perusahaan kayak gini. Itu juga nggak bisa jadi faktor yang pada akhirnya, oh ya jelas lah perusahaannya kayak gitu. Tapi apa yang kita tanam mindset kita mulai dari sekarang adalah kita harus istilahnya legowo, harus membuka diri. Oh ya sudah, kamu lebih bisa berkembang di sana. Nah, gimana caranya nanti teman-teman bisa open mind? Teman-teman harus mau rela untuk mengajari. Mengajari ini untuk seluruh tim yang nantinya akan bergabung, mulai dari dia intern atau magang maupun dengan staff-staff baru. Gitu ya. Kalau tadi ngobrolnya tentang turnoverku selalu tinggi, itu memang menjadi satu isu yang memang sekarang ini selalu menjadi keresahan perusahaan-perusahaan.
turnover tinggi. Karena itu tadi, mereka lebih ke teknik coba-coba. Pengen tahu, pengen belajar, pengen terbang. Aku pengen terbang, Mbak, aku punya mimpi. Kayak gitu-gitu. Karena apa? Karena memang eranya. Mereka ngelihat story-nya temennya bekerja di perusahaan, kan akhirnya termotivasi untuk menuju ke sana. Hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau turnover itu masih di 2 tahun, 3 tahun, itu masih normal. Kenapa? Karena setiap orang itu berusaha men-challenge dirinya untuk lebih tinggi lagi, punya jabatan kah, posisi yang mereka benar-benar idamkan, mimpi mereka, atau bahkan mereka keluar itu ingin men-challenge dirinya mungkin sebagai seorang entrepreneur.